Di tengah dinginnya malam, di sebuah kota besar di Cina, seorang pria sederhana asal Jawa Timur hanya bekerja sebagai pembersih jalanan, menemukan seorang wanita cantik hamil besar, tergeletak tak berdaya di sudut gang kumuh. Ia tak tahu wanita itu ternyata pewaris perusahaan raksasa, hidup sendirian, dikhianati orang yang ia cintai, dan sedang bertarung mempertahankan hidupnya. Ditolak rumah sakit karena penampilan lusuhnya, pria ini memilih mempertaruhkan tenaga dan waktunya untuk mengantarkannya pulang. Dan dari pertemuan singkat yang penuh ketulusan itu, sebuah takdir dimulai. Kisah yang akan membawa pria sederhana ini menjadi suami sekaligus sang bos besar, memimpin kerajaan bisnis, dan hidup berkecukupan 7 turunan. Tapi bagaimana semua itu bisa terjadi? Dan rahasia apa yang tersimpan di balik wanita cantik, hamil besar ini? Sebelum dimulai, saya mohon keikhlasan sahabat untuk subscribe channel ini. Dan inilah kisah nyata yang akan mengubah cara pandang kita tentang cinta, ketulusan, dan takdir. Malam itu, suhu di kota kecil yang terletak di pinggiran provinsi Guangdong, Cina, terasa menusuk tulang. Lampu jalan hanya menerangi sebagian, meninggalkan sudut-sudut gelap yang penuh misteri. Samsul, pemuda sederhana, berasal dari desa di Jawa Timur, melangkah pelan, menyusuri gang kumuh, sambil mendorong gerobak kecil berisi peralatan kebersihan. Pekerjaannya sebagai pembersih jalanan memang sering membuatnya harus berkeliling hingga larut malam. Di bawah cahaya lampu redup, langkah Samsul terhenti. Matanya tertuju pada sosok perempuan yang terbaring di sudut gang sempit, yang nyaris tak terlihat di balik tumpukan kardus bekas. Tubuhnya gemetar, nafasnya terengah-engah. Dari perut yang membuncit, Samsul langsung tahu bahwa perempuan itu sedang hamil besar. Wajahnya cantik dengan kulit pucat khas orang Tiongkok, namun kini terlihat letih dan penuh penderitaan. "Astaga, Nona, Anda baik-baik saja?" tanya Samsul sambil berjongkok mendekat. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat dan rintihan pelan yang terdengar. Tangan Samsul meraba keningnya, panas. Sepertinya perempuan itu demam. Ia mencoba membangunkannya, namun tubuh perempuan itu terasa lemas tak bertenaga. Di sekitar mereka, gang itu sepi. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap seng yang bocor. Bau sampah menyengat, menusuk hidung. Samsul tahu jika ia membiarkan perempuan ini di sini, nyawanya mungkin tak tertolong. Dengan kekuatan seadanya, ia mengangkat tubuh perempuan itu ke pelukannya. Meski berat, Samsul memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia tak peduli meski dirinya sendiri lelah setelah bekerja seharian. Langkahnya tergesa-gesa melewati lorong-lorong gelap menuju jalan besar di mana lampu jalan sedikit lebih terang. Udara dingin menusuk kulitnya. Namun ia terus berjalan. Dalam hatinya ada rasa iba bercampur kekhawatiran. Ia tak tahu siapa perempuan ini, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa tergeletak di gang kumuh seperti itu. Yang ia tahu, ia tak tega meninggalkannya. Sesampainya di depan rumah sakit kecil, Samsul langsung memanggil perawat jaga. "Tolong, perempuan ini pingsan, dia sedang hamil besar," serunya. Namun saat petugas memandang sekilas pada pakaian Samsul yang lusuh dan bau sampah, ekspresi mereka berubah dingin. Mereka saling berbisik dalam bahasa Mandarin yang tak sepenuhnya Samsul mengerti. Salah satu dari mereka berkata dengan nada ragu, "Apakah dia keluargamu? Kalau bukan, kami tak bisa langsung menangani. Bawa dia ke rumah sakit umum." Samsul terdiam, hatinya panas. Dia butuh pertolongan sekarang. "Tolonglah, saya tak peduli soal biaya. Saya akan cari cara membayarnya," ujarnya putus asa. Namun jawaban yang ia terima hanyalah tatapan sinis dan penolakan halus. Dengan berat hati, Samsul kembali mengangkat tubuh perempuan itu. Malam semakin larut dan ia tahu ia harus mencari cara lain. Dalam cahaya lampu jalan,
Ia melihat tas kecil di tangan perempuan itu. Ia ragu untuk membukanya. Namun demi mencari identitas, ia memberanikan diri. Di dalam tas, ia menemukan dompet kulit mahal. Ada kartu identitas bertuliskan nama Mei Ling, serta alamat yang tertera di sebuah distrik elit kota tersebut. Samsul menatap wajah perempuan itu yang masih terkulai di pelukannya. "Ini namamu ya? Baiklah Nona, aku akan mengantarmu pulang," gumamnya. Dengan langkah pasti, meski tubuhnya mulai letih, ia memutuskan untuk menuju alamat yang tertera di kartu itu. Ia tak tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan membawanya dari jalanan kumuh menuju puncak kejayaan. Angin malam berhembus semakin dingin, menusuk kulit dan membuat telapak tangan Samsul mulai mati rasa. Ia memeluk erat tubuh Mei Ling yang masih tak sadarkan diri sambil sesekali mengatur napas agar tidak kehabisan tenaga. Jarak dari gang kumuh menuju distrik elit yang tertera di kartu identitas itu cukup jauh. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tak akan membiarkan perempuan ini tergeletak di jalan lagi. Langkahnya tertatih di trotoar, melewati deretan bangunan tua yang sebagian sudah tutup. Lampu neon dari kedai mie yang masih buka memantul di genangan air hujan sore tadi. Beberapa orang yang melihatnya membawa seorang wanita hamil tampak terkejut. Sebagian hanya memandang tanpa menawarkan bantuan. Di kota besar seperti ini, rasa empati kadang kalah oleh rasa curiga. Sesekali Samsul berbicara pelan, seolah mencoba membangunkan Mei Ling. "Nona, kita hampir sampai. Bertahanlah sedikit lagi." Namun hanya terdengar desahan lemah dari bibirnya. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di kawasan yang berbeda 180 derajat dari gang kumuh tadi. Jalanan lebar, bersih, dengan pohon-pohon rapi di sisi kiri kanan. Lampu jalan terang benderang dan rumah-rumah besar berdiri megah dengan pagar tinggi. Plakat alamat yang ia pegang di tangan cocok dengan salah satu gerbang rumah mewah berwarna hitam mengkilap. Samsul menelan ludah. Ia belum pernah menginjakkan kaki di lingkungan seperti ini. Namun, demi menyelamatkan Nona Mei Ling, ia memberanikan diri menekan bel di samping gerbang. Tak lama, interkom berbunyi. Suara seorang pria, mungkin satpam, terdengar dari balik speaker. "Kamu? Siapa?" Samsul gugup, lalu menjawab dengan campuran bahasa Mandarin, sederhana, dan bahasa tubuh. "Saya menemukan Nona ini di jalan namanya Mei Ling. Dia pingsan, hamil besar. Tolong buka pintunya." Ada keheningan beberapa detik, lalu terdengar suara terkejut di seberang. Gerbang otomatis pun terbuka perlahan, menampilkan halaman luas dengan jalan setapak menuju pintu utama. Seorang pria berseragam satpam berlari menghampiri, diikuti 2 wanita paruh baya yang berpakaian seperti pembantu rumah tangga. Wajah mereka panik ketika melihat Mei Ling tak sadarkan diri di pelukan Samsul. "Tolong bawa dia masuk cepat," teriak salah satu pembantu itu. Di dalam rumah, suasana mewah langsung menyambutnya. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Lantai marmer putih berkilau dan aroma wangi samar dari bunga segar memenuhi udara. Mereka membaringkan Mei Ling di sofa empuk berlapis kain beludru biru. Salah satu pembantu segera memanggil dokter pribadi keluarga. Sementara itu, satpam menatap Samsul dengan raut curiga. "Bagaimana kamu menemukan Mei Ling dan siapa kamu sebenarnya?" tanyanya. Samsul menjelaskan dengan jujur, mulai dari pekerjaannya sebagai pembersih jalan hingga kejadian di gang kumuh tadi. Ia bahkan menunjukkan tas dan kartu identitas yang ia temukan di tangan Mei Ling sebagai bukti ia tidak berniat jahat. Mendengar itu, tatapan satpam sedikit melunak meski masih ada sisa keraguan. "Beruntung kamu membawanya ke sini. Tapi kenapa tidak langsung ke rumah sakit?" Samsul menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Saya mencoba, tapi mereka menolak karena penampilan saya. Mungkin mereka pikir saya tak sanggup membayar." Satpam itu terdiam, seperti memahami maksudnya. Tak lama,
seorang pria berjas rapi masuk, membawa tas dokter. Ia langsung memeriksa kondisi Mei Ling dengan alat-alat medis. Setelah beberapa menit, ia berkata dia kelelahan, kurang gizi, dan punggungnya tegang akibat terlalu banyak berdiri atau bekerja. Bayinya selamat, tapi dia harus istirahat total. Pembantu rumah segera mengatur kamar khusus di lantai atas untuk menempatkan Mei Ling saat dua wanita itu mengangkatnya dengan hati-hati. Kepala Mei Ling sempat miring ke arah Samsul. Mata indahnya yang sempat terbuka sedikit menatapnya seolah ingin mengucapkan terima kasih sebelum kembali terpejam. Satpan kemudian berkata, "Kamu sebaiknya istirahat di ruang tamu. Tuan rumah pasti ingin berbicara besok pagi." Samsul mengangguk. Meski tubuhnya lelah, hatinya lega. Malam ini ia telah menyelamatkan nyawa seseorang. Yang belum ia tahu, langkahnya memasuki rumah mewah ini akan menjadi pintu gerbang menuju babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan membawanya jauh dari jalanan kumuh menuju takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis di ruang tamu rumah megah tersebut. Samsul terbangun dari sofa panjang berlapis kulit yang semalam dijadikan tempat tidurnya. Punggungnya sedikit pegal, tapi ia teringat bahwa ada seseorang di lantai atas yang masih membutuhkan perhatian. Langkah kaki terdengar menuruni tangga marmer. Seorang wanita parubaya yang semalam menolong membaringkan Mei Ling datang membawa teh hangat untuk Samsul. "Minumlah, kau pasti lelah setelah malam panjang itu," ucapnya dengan senyum tipis. "Bagaimana kabar Nona Mei Ling?" tanya Samsul dengan sopan. "Sudah agak membaik?" Dia baru saja terbangun dan menanyakan siapa yang membawanya pulang. Jawab wanita itu sambil melirik penuh arti. Belum sempat Samsul bertanya lebih jauh, suara pelan namun tegas terdengar dari arah tangga. "Apakah itu orangnya?" Samsul menoleh. Di sana berdiri seorang perempuan dengan gaun satin longgar berwarna krem. Rambut hitam panjang tergerai. Wajahnya cantik namun terlihat lemah. Perutnya yang besar menandakan usia kehamilan sudah mendekati hari persalinan. Dia adalah Mei Ling. Mei Ling menuruni tangga perlahan, memegang pegangan tangga dengan hati-hati. Tatapannya tertuju pada Samsul. "Kau yang membawa aku dari gang itu?" Samsul berdiri sedikit kikuk. "Iya Nona, saya menemukan Anda pingsan. Saya mencoba membawa ke rumah sakit, tapi ia menunduk enggan melanjutkan." "Tapi apa?" tanya Mei Ling. "Mereka menolak karena saya terlihat kumuh," jawabnya pelan. Wajah Mei Ling berubah. Ada amarah sekaligus rasa iba. "Orang-orang selalu menilai dari penampilan," gumamnya lirih. Tak lama seorang pria tua berpakaian formal masuk ke ruang tamu. Dari gestur para pembantu, jelas bahwa ia adalah asisten pribadi Mei Ling. "Nona, sebaiknya Anda kembali ke kamar." Namun Mei Ling mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia ingin tetap di sana. Samsul baru mengetahui kebenaran besar ketika asisten itu tanpa sengaja menyebutkan beberapa hal, bahwa Mei Ling adalah salah satu pewaris perusahaan ekspor-impor terbesar di kota ini. Ia mewarisi bisnis tersebut setelah ayahnya meninggal. Namun beberapa tahun terakhir, kesehatannya menurun drastis akibat stres dan kehamilan yang dijalani sendirian. Mei Ling memandangi Samsul cukup lama sebelum berkata, "Duduklah di sini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Mereka duduk berseberangan. Mei Ling mulai bercerita. Suaranya pelan namun tegas. "Aku ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilanku. Semua orang mengira aku kuat, tapi aku lelah, terutama di bagian punggung. Setiap malam terasa seperti neraka." Samsul memperhatikan, lalu berkata, "Kalau hanya pegal di punggung mungkin saya bisa membantu. Di kampung saya di Jawa Timur, saya sering memijat orang tua yang sakit. Saya juga tahu sedikit tentang ramuan herbal untuk mengurangi nyeri." Mei Ling tampak ragu, tapi rasa sakit yang ia rasakan membuatnya tak punya banyak pilihan. "Baiklah,
Tapi hati-hati, aku tidak mau ini memperburuk kondisiku. Mereka pindah ke ruang santai yang lebih hangat. Samsul meminta Mei Ling duduk di kursi empuk, lalu mulai memijat punggungnya perlahan. Jemarinya menekan titik-titik yang terasa tegang. Mei Ling terkejut. Pijatan itu terasa berbeda, bukan asal menekan, tapi seolah tahu di mana letak pusat rasa sakitnya. Rendahkan sedikit bahunya. Ya, seperti itu, ujarnya pelan. Samsul, kau belajar dari mana? Tanya Mei Ling sambil mengeram lega. Dari ibu saya, beliau dulu dukun pijat di desa. Saya sering membantu, jawabnya sambil terus memijat. Setelah beberapa menit, ia berhenti dan mengambil botol kecil berisi minyak herbal yang dibawanya di tas kerja. Ini minyak dari kampung, dibuat dari campuran jahe merah, serai, dan minyak kelapa. Hangatnya bisa membantu peredaran darah lancar. Saat minyak itu dioleskan, aroma rempah langsung memenuhi ruangan. Mei Ling menghela napas lega. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya mulai mereda. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa sedikit nyaman. Aku tidak menyangka kau bahkan lebih baik dari terapis yang biasa kupanggil, ujar Mei Ling dengan senyum tipis. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak mengharapkan imbalan, jawab Samsul dengan jujur. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Setiap sore, setelah Samsul selesai bekerja membersihkan jalan, ia datang ke rumah Mei Ling untuk memijat punggungnya dan membawakan ramuan herbal hangat. Mei Ling yang awalnya canggung mulai merasa tenang setiap Samsul ada di dekatnya. Yang tak disadari keduanya, sentuhan sederhana itu perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam di hati mereka. Namun jalan menuju perasaan itu masih panjang karena status dan dunia mereka terlalu jauh berbeda. Hari-hari berlalu dan rutinitas itu terus berulang. Setiap sore, setelah membersihkan jalan, Samsul datang ke rumah besar milik Mei Ling. Ia membawa termos berisi rebusan jahe merah dan madu untuk diminum Mei Ling, lalu memijat punggungnya dengan minyak herbal hangat. Semakin sering ia datang, semakin banyak pula mereka berbicara. Awalnya percakapan hanya seputar kesehatan dan rasa pegal. Namun perlahan, mereka mulai berbagi cerita pribadi. Mei Ling menceritakan masa kecilnya yang penuh disiplin, tentang ayahnya yang mendidiknya keras agar kelak menjadi penerus perusahaan keluarga. Sementara itu, Samsul bercerita tentang kehidupan di desanya di Jawa Timur, tentang sawah, pasar tradisional, dan ibunya yang kini tinggal sendirian. Kadang aku iri pada orang yang punya kehidupan sederhana, kata Mei Ling sambil menatap jendela. Di dunia bisnis, semua orang ingin mengambil keuntungan darimu. Kau tak tahu siapa yang benar-benar tulus. Samsul menunduk sejenak sebelum menjawab. Mungkin itu sebabnya Tuhan menemukan Nona di gang malam itu, supaya Nona tahu di dunia ini masih ada orang yang mau menolong tanpa pamrih. Perkataan itu membuat Mei Ling terdiam. Ada hangat yang menjalar di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak dikhianati oleh lelaki yang dulu ia cintai. Hubungan mereka semakin dekat. Samsul selalu memastikan Mei Ling makan tepat waktu, bahkan kadang memasak bubur hangat di dapur rumah itu. Ia juga membantu menyiapkan bantal tambahan agar punggung Mei Ling tidak sakit saat tidur. Sejak hari itu, rasa nyaman berubah menjadi rasa rindu. Mei Ling mulai menunggu kedatangan Samsul setiap sore. Sementara Samsul merasa ada yang hilang jika sehari saja tidak melihatnya. Beberapa minggu kemudian, menjelang waktu persalinan, Mei Ling memanggil Samsul ke ruang kerjanya. Meja besar penuh berkas dan dokumen bisnis. Namun sorot matanya hanya tertuju pada satu orang, pria sederhana yang duduk di depannya. Aku sudah memikirkan ini lama. Aku ingin kau menikahiku. Samsul terbelalak. Nona, apa maksud Anda? Aku hamil. Anak ini tidak punya ayah
yang akan mengakuinya. Aku lelah sendirian. Aku butuh seseorang yang tulus yang akan melindungi aku dan anak ini. Dan orang itu adalah kau, ucapnya tanpa ragu. Samsul terdiam cukup lama. Ia sadar menerima ajakan ini berarti melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Ia hanya pria miskin, pekerja jalanan, sementara Mei Ling adalah bos besar, pewaris perusahaan kaya raya. Tapi ia juga tahu, rasa yang tumbuh di hatinya bukanlah kebetulan. Kalau ini yang Nona inginkan, saya rela. Saya akan menikahi Anda dan merawat anak ini seperti anak saya sendiri, jawabnya mantap tanpa ragu. Senyum tipis muncul di bibir Mei Ling. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, air matanya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lega dan bahagia bercampur haru. Pernikahan mereka digelar sederhana di salah satu ruang besar rumah itu. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa karyawan yang setia. Tidak ada pesta mewah atau tamu berlebihan. Namun, suasananya hangat. Samsul mengenakan jas hitam pinjaman, sementara Mei Ling mengenakan gaun putih longgar yang menyesuaikan dengan perutnya yang besar. Saat janji pernikahan diucapkan, tatapan mereka saling mengikat. Hari-hari setelah itu, mereka menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Samsul tetap membantu pekerjaan rumah. Meskipun kini, ia tidak lagi harus bekerja sebagai pembersih jalan. Ia lebih banyak menemani Mei Ling, memastikan semua kebutuhan istri dan calon bayi mereka terpenuhi. Beberapa minggu setelah pernikahan, Mei Ling merasakan kontraksi hebat di tengah malam. Samsul segera memanggil dokter pribadi yang sudah siaga. Proses persalinan berlangsung cukup lama. Namun akhirnya, suara tangis bayi menggema di seluruh rumah. Seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan sehat. Mei Ling memeluk anaknya dengan senyum lelah, namun bahagia. "Terima kasih karena sudah ada di sisiku," katanya pada Samsul. Samsul mengelus rambut istrinya. "Kita keluarga sekarang. Aku janji akan menjaga kalian selamanya." Beberapa bulan setelah persalinan, kesehatan Mei Ling semakin membaik berkat perawatan dan perhatian Samsul. Ia mulai mengajarkan suaminya tentang bisnis keluarga. Awalnya, Samsul merasa asing dengan istilah rumit. Namun ketekunan dan kejujurannya membuat para staf senior menghargainya. Suatu hari, Mei Ling berkata, "Mulai hari ini, kau akan duduk di kursi pemimpin perusahaan. Aku percaya kau akan menjaga warisan ini dengan baik." Samsul menatap istrinya tak percaya. "Kau adalah suamiku, ayah dari anakku, dan satu-satunya orang yang aku percayai sepenuhnya." Dengan bimbingan istrinya, Samsul mulai memimpin perusahaan ekspor-impor itu. Ia membawa nuansa baru, yaitu kepedulian terhadap karyawan kecil, memastikan mereka diperlakukan adil, tidak seperti pengalaman pahitnya dulu saat diabaikan karena penampilan. Tahun-tahun berlalu dan perusahaan mereka semakin berkembang. Samsul dan Mei Ling menetap di Cina, membesarkan anak mereka dalam keluarga penuh kasih. Dari pria jalanan yang tak dianggap, Samsul kini menjadi sosok terpandang. Namun, ia tetap sederhana dan rendah hati. Di suatu sore yang tenang, mereka duduk di taman rumah, mengawasi anak mereka bermain. Mei Ling menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Kau tahu malam itu, ketika kau menemukanku di gang itu, adalah awal dari hidup baruku." Samsul tersenyum menggenggam tangan istrinya. "Dan itu juga awal dari hidupku. Tuhan mempertemukan kita dengan cara yang tak pernah kita duga." Mereka saling berpandangan. Mata berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Masa lalu yang penuh luka kini telah berganti dengan masa depan yang penuh harapan. Dari gang kumuh hingga kursi pemimpin perusahaan besar, perjalanan mereka membuktikan bahwa cinta, ketulusan,
dan keberanian mengambil keputusan bisa mengubah takdir seseorang, bahkan melampaui batas yang pernah dibayangkan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan tulus bisa menjadi awal dari takdir indah yang tidak pernah kita bayangkan. Samsul hanya ingin menolong tanpa pamrih, tapi Tuhan membalasnya dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Pesan moralnya, jangan pernah lelah berbuat baik, karena setiap kebaikan akan kembali pada kita di waktu yang tepat dengan cara yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Dukung terus perkembangan kami dengan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Kami selalu senang membaca setiap komentar Anda. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam cerita ini ada kata-kata atau penyebutan nama yang sama dengan nama orang tertentu. Itu semua tidak ada unsur kesengajaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sekian dan salam.